waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hingga hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Dan biarlah segala pujian, hormat, kuasa, keagungan, kedahsyatan kami kembalikan hanya kepadamu. Pujian penyembahan telah kami naikkan. Biar kiranya menyenangkan hatimu sebentar kami mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami undang Roh Allah bekerja di antara kami, lakukan perkara yang agak berkasa. Kami tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Saya persilakan dulu. Saya sapa kita semua, shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita sudah masuk di bulan Agustus. Kalau udah masuk bulan Agustus, bulan merdeka, amin. Ada di sini yang belum merdeka, angkat tangan. Semua sudah merdeka? Sudah merdeka? Iya, kita harus yakinkan dulu, yakinkan diri kita bahwa kita sudah merdeka, amin. Iya, jangan nanti kita di negara yang merdeka tapi kita sendiri tidak merdeka. Langsung saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita dari Roma 12. Roma pasal 12 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Roma 12 ayat 16 sampai dengan 18. 16, 17 dan 18. Roma 12 ayat 16, 17 dan 18. Sudah dapat katakan amin? Belum? Oh, saya undang untuk bangkit berdiri dulu. Dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menghormati firman Tuhan. Kita buka kitab kita Roma 12 ayat 16 sampai dengan 18. Karena 3 ayat saja, dengan kasih saya mengajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Gereja Betel Indonesia memberikan tema firman Tuhan untuk hari ini adalah seni bekerja sama. Nah, ini jauh-jauh ya. Salam kiri kanan, katakan mari bekerja sama. Salam kiri kanan, katakan mari bekerja sama. Tapi jauh-jauh. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman masa perang dulu ada yang disebut dengan seni perang. Kalau saya tidak salah, bahasa Jepangnya disebut dengan sunju, the art of war, seni untuk berperang. Lalu karena yang dipelajari itu seni untuk berperang, kalau ketemu orang every day, setiap hari itu kerjanya itu selalu melihat kekurangan orang, cari kekurangan orang terus supaya ketika berperang menang. Setiap hari kemanapun pergi cari kekurangan, kemanapun pergi cari kekurangan, sehingga gak ada damai Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang ada yang menang, tapi yang menang itu tidak selamanya menang. Suatu saat ada yang lebih kuat, maka dia pasti akan kalah. Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Tidak selamanya orang bisa terus super power, tidak selamanya orang terus dia bisa kuat, tidak selamanya orang bisa sehat, tidak selamanya juga orang sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu ada waktunya. Sehingga berkembang dari seni berperang menjadi seni berdiplomasi. Ya, kalau dulu itu the art of war, dia berubah menjadi the art of diplomacy. Jadi makanya orang
kalau dulu itu orang nggak kirim diplomat, nggak kirim dari Indonesia buat diplomatnya di Singapura, di Amerika, di mana-mana. Nggak ada buat begitu. Karena dulu orang menganggap dalam the art of war, ketika orang lain ada di dalam kita, dia pasti mata-mata. Dia pasti sedang mencari kekurangan kita. Itu pola berpikirnya the art of war, seni dalam berperang. Sehingga kita itu sangat anti dengan orang lain. Kita tidak ingin orang lain tahu tentang kita. Kita tidak ingin orang lain tahu tentang rumah tangga kita. Kita tidak ingin orang tahu tentang kehidupan kita, tentang keuangan kita, tentang keberadaan kita, tentang keluarga besar kita, tentang keadaan perekonomian kita, tentang keadaan perusahaan kita hari ini. Kita tidak mau, sebab kita menguat karena kita dalam benak kita sudah ditanamkan the art of war, bahwa orang lain datang ke tempat kita pasti mata-matain. Dia mata-matain dan pasti untuk menjatuhkan kita. Lalu berkembang menjadi the art of diplomacy. Ketika orang itu harus mengirimkan satu orang utusan dari masing-masing negara untuk tinggal di negara. Jika di Indonesia ini kurang lebih ada 126 negara yang diakui, maka di Indonesia ini ada kurang lebih 126 perwakilan negara lain yang ada di Indonesia. Itu diplomasi. Hari ini kita mau belajar tentang the art of kooperatif, seni bekerja sama. Mengapa ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk individu, tetapi kita juga adalah makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita tidak dapat hidup tanpa support dari orang lain. Kita tidak akan bisa berkembang tanpa orang lain. Perusahaan itu tidak akan bisa berkembang tanpa orang lain. Sebagus-bagusnya perusahaan, dia membutuhkan perusahaan lain. Dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan support dari orang lain. Sebagus-bagusnya sebuah gereja, dia membutuhkan support dari orang lain. Dia membutuhkan support dari organisasi lain. Dia membutuhkan support dari orang-orang lain. Sehebat-hebatnya seorang pendeta, dia membutuhkan support dari orang lain. Tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri, meskipun ada istilah mandiri. Mandiri bukan sendiri. Sehingga kita diajar untuk bekerja sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini hanya orang yang mampu diplomasi, hanya orang yang mampu bekerja sama yang akan bertumbuh dan berkembang. Kalau dia egosentris, memikirkan hanya dia sendiri, memikirkan keuntungannya sendiri, memikirkan hanya enaknya sendiri, memikirkan hanya nyamannya sendiri, dia akan jatuh pada waktunya. Dia akan jatuh pada waktunya. Karena orang lain akan mulai mencuri. Nokia jatuh, dia bilang tidak ada yang dapat menyaingi kami. Orang masuk tak boleh, belajar tak boleh, gak ada yang bisa. Akhirnya orang lain curi dia punya barang. ATM, amati, tiru, modifikasi. Keluarlah dari Korea, keluar dari Cina, Jepang, segala lain. Banyak sekali jadinya. Handphone hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kemarin BlackBerry katanya tidak ada yang bisa guncang BlackBerry. Baru bulan kemarin, baru tahun kemarin bilang tidak ada yang bisa mengguncang. Tahun berikutnya, iya. Sehingga kita perlu kerjasama. Saya pernah di office, saya pernah di lapangan, saya pernah marketing. Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya harus butuh kerjasama. Sehebat-hebatnya marketing, dia butuh marketing lain. Apalagi kalau kami di bank, kita marketing di bank swasta butuh marketing yang ada di bank pemerintah. Kenapa? Ya tidak diterima di bank pemerintah, nah kita terima Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus kerjasama. Sebab kalau tidak, uangnya tidak berputar Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pelayanan juga sama. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama. Kita butuh bekerja sama. Suami istri harus bekerja sama untuk mendidik anak, membesarkan anak. Suami istri harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama-sama. Meskipun yang bekerja suami, yang di rumah mamanya. Namanya tetap bekerja sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sangat
penting sekali. Sebab jikalau tidak demikian, komunitas apapun yang kita miliki itu tidak akan bertumbuh. Kita masuk ke dalam gereja. Di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam komunitas ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Di dalam pelayanan kita saya selalu bilang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mau bekerja sama dan bekerja bersama-sama, jangan engkau sesali suatu saat jikalau ada orang baru datang, dia melayani, lalu dia mendapat tempat terhormat. Saya selalu katakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Karena kerjasama itu penting, terutama untuk pertumbuhan rohani yang sehat. Gembala harus bekerja sama dengan pelayan Tuhan harus bekerja sama dengan jemaat, agar pertumbuhan itu terjadi. Jemaat banyak yang bilang begini, ya ngapain kita menginjil? Itu kan tugasnya pendeta. Kalau di dalam pelayanan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penggembalaan, domba melahirkan domba, gembala melahirkan gembala. Domba melahirkan domba, gembala melahirkan gembala. Kalau gembala melahirkan domba, berarti ada selingkuh dong. Saudara pernah lihat orang yang menggembalakan domba, tiba domba yang melahirkan, ya? Tidak mungkin. Lalu ibu gembala yang melahirkan, wah kok me, kenapa begitu? Tidak demikian. Pemikiran kita harus dibenarkan. Gembala melahirkan gembala, domba melahirkan domba. Harus bekerja sama. Gembala itu membawa dombanya makan enak, air yang bersih, sehat, supaya dia bisa melahirkan domba. Kalau tidak dia mandur. Lalu jangan juga yang di situ betina semua. Sampai kapanpun tidak akan ada yang lahir. Jantan semua, tidak akan ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga perlu, sangat penting sekali untuk kita bekerja sama. Bahkan untuk melahirkan domba pun harus bekerja sama. Yang simpel saja, untuk melahirkan anak saja harus ada sel sperma ketemu sel telur. Sebab kita ini bukan amuba yang dapat membelah diri. Meskipun zaman sekarang, bagaimana caranya ibu melahirkan? Kalau dulu melahirkan, kalau sekarang membelah diri. Oh, dibelah dari sini, keluar kita. Jadi membelah diri, bukan melahirkan lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Zaman sudah berubah, tapi yang lahir tetap manusia. Harus ada kerjasama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau tidak, maka perpecahan akan terjadi di mana-mana. Baru-baru ini saya dapat kabar berita bahwa ada sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, lagi hancur-hancurnya, berantem di dalam, luar biasa. Saya bilang, wow, dari awal saya sudah ingatkan, please, tolong kalian kerjasama di dalam, baik-baik di dalam, ya, ribut untuk hal yang tidak begitu penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya bilang begini, permisi, bolehkah saya? Hanya bilang begitu saja, dia tidak mau. Dan akhirnya ribut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Butuh kerja sama. Roma 12:16c yang pertama dikatakan begini, tidak menganggap diri pandai. Janganlah engkau menganggap di ayat 16. Hendaklah kamu saja speaker dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terkadang karena orang menganggap dirinya pandai, merasa dirinya pandai, sehingga dia tidak perlu bertanya. Di dalam pelayanan gak apa-apa, harus begini aja. Tanya dulu gembala. Kemudian, masa harus tanya gembala? Ini kan bagianku, ini musik bagianku, gak perlu harus tanya gembala. Everything, segala sesuatu harus confirm. Butuh kerja sama yang baik. Kalau tidak, chaos. Jangan karena merasa diri bisa main musik ini.
saya punya teman sudah semua musik dia bisa, tapi spesialisasinya itu kita. Suatu kali dia masuk di dalam satu gereja besar di Batam, Bapak Ibu Saudara. Dia main musik, dan tahu kenapa? Mungkin jiwa rocknya keluar, Bapak Ibu Saudara. Lagi nyembah, mohon maaf, yang ibadah banyak Chinese, bukan Batak, punya jiwa rock. Orang Chinese kan punya dangdutnya Chinese sendiri, toh. Nah dikasih musik yang seperti ini, tadi dia nyembah, cuman ada apa itu tadi? Ada apa itu tadi? Setelah ibadah dia dipanggil. Kenapa kamu tiba-tiba di dalam penyembahan begitu? Kok buat begitu? Loh, itu kan gak salah. Saya dengan tuntunan Roh Kudus. Dan begitu juga kali, ya kan? Butuh kerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin kita pinter, mungkin kita pernah ada di kalangan yang wah, begitu ya, yang wah, yang bisa menerima seperti itu. Tapi ketika kita masuk dalam satu tempat, kita harus belajar untuk merendahkan diri. Boleh nggak di sini di tengah-tengah penyembahan kita kasih musik rock tinggi, kunci-kunci tinggi. Kalau kami yang punya jiwa rock itu langsung, wah, nyembahnya langsung gitu. Tapi kalau yang bukan punya jiwa rock, dia langsung ada kesurupan. Kira begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya sekali dua kali, hanya 2 bulan dari situ. Pelayan saya bilang, enggak cocok aku di situ bang. Kenapa? Masa gara-gara aku kan begitu? Bilang begini, hei, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Jangan menganggap diri kita pandai. Apapun yang mau kita lakukan, dalam rumah tangga juga sama. Mungkin kamu tahu, tanya istri, gimana kalau kita begini ya? Mungkin istri tahu, mungkin lebih tahu juga. Tapi tanya suami, Pak, gimana kalau kita buat begini ya? Agar kita saling menghargai satu dengan yang lain. It's much better. Semuanya akan menjadi lebih baik kalau kita bekerja sama. Terkadang kita merasa bahwa itu yang terbaik. Tapi dengan ditambah pendapat orang lain yang tadinya itu mungkin sulit untuk dicapai, dan ada step-step yang bisa dilakukan agar hal itu bisa tercapai. Jangan merasa diri kita pandai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Soalnya beda orang pandai dengan orang yang merasa pandai. Namanya juga merasa. Saya juga merasa ganteng. Cuma kan perasaan saya sering salah. Ya, saya juga dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya begitulah kalau ceritanya masalah merasa pandai ini, saudara. Perasaan-perasaan ini terkadang perasaan kita salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita merasa dicintai, padahal orang lain merasa biasa-biasa saja, ya kan? Ya, orang lain biasa saja. Dia colek, dia cubit kita, kadang dia gandeng kita, dia biasa saja. Yang di sini perasaannya, wah, dia kok kayak gitu. Tiba dilihatnya pacaran sama yang lain, ya selama ini dia dekat sama aku, itu kenapa? Perasaan yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Dia yakin kalau dicintai, padahal yang di sana nggak yakin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, agar kita tidak menganggap diri kita pandai. Relasi kita akan harmonis kalau kita belajar untuk merendahkan diri. Di dalam pengetahuan yang tinggi terdapat tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk merendahkan diri. Terkadang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diam di dalam tingginya pengetahuan kita, di dalam tingginya pengetahuan kita, justru akan semakin dihargai. Ketika kita mungkin pandai, ketika kita mungkin memiliki strata pendidikan yang tinggi, tapi kita terus selalu merasa pandai, sesungguhnya kita tidak pandai. Yang pertama, kita tidak pandai menjaga mulut kita. Yang kedua, kita tidak pandai menjaga perasaan orang lain. Yang ketiga, kita tidak pandai memberi waktu bagi orang lain. Ketika kita pandai membawa diri kita, maka everything will be alright.
Terkadang diam itu lebih berharga daripada 1000 kata yang keluar dari mulut kita ketika di masa-masa genting. Itu sebabnya sering dikatakan jangan engkau mengambil keputusan ketika engkau sedang marah. Jangan engkau mengambil keputusan ketika emosimu sedang memuncak. Jangan engkau berkata-kata ketika hatimu sedang sangat hancur. Tenangkan dirimu. Itu baru orang yang pandai. Yang kedua, ayat 17 dikatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kita tidak bisa ketika kita sudah menjaga diri kita, ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, kita tidak memiliki kuasa untuk mengatur tindakan orang lain terhadap diri kita. Yang baik yang kita lakukan kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan. Yang baik yang kita perbuat belum tentu dianggap baik bagi orang lain. Sehingga dikatakan di sini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka tidak ada bedanya kita dengan preman di luar sana. Ya, waktu saya sekolah, saudara, teman saya banyak preman. Banyak preman, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di Padang Bulan itu tempat kumpulnya para preman di situ. Padang Bulan di Amplas, nah itu tempat kumpulnya para preman, semua preman Sambu, preman pasar kumpulnya di situ semua. Terkadang saya malah salut dengan mereka. Ya, salut dengan mereka. Kalau itu belum mengancam nyawa dan lain sebagainya, mereka bilang, sudahlah, kita tunggu aja. Ngapain dilawan? Ngapain dihadapin yang begitu-begitu? Kita tunggu aja. Dan kalau sudah mengancam nyawa, baru mereka keluarkan, ayo serang. Baru seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi terkadang kita yang bukan preman baru dengar gosip, belum yang pasti. Baru dengar gosip, baru dengar kabar angin, kita sudah mulai merancangkan sesuatu yang jahat di dalam diri kita. Saya harap di tempat ini tidak ada yang demikian, amin. Iya, kita belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Amsal dikatakan, cara yang paling mujarab untuk membalas kejahatan orang adalah dengan berbuat baik kepadanya. Ketika kau berbuat baik kepadanya, maka engkau sedang meletakkan bara di atas kepalanya. Baru semalam saya ditelepon oleh seseorang yang minta tolong kepada saya, di mana beberapa waktu yang lalu suaminya ngajak berantem dengan saya. Bulan lalu suaminya ngajak berantem dengan saya. Semalam istrinya nelpon saya minta tolong. Saya bilang begini dengan istri saya, inilah kehidupannya. Inilah kehidupan. Justru terkadang orang yang paling kita benci, Tuhan arahkan supaya kita minta tolong sama dia. Amin. So, jangan benci orang. Jangan benci orang. Kasihi mereka, sayangi mereka. Cara Tuhan itu bekerja luar biasa. Bayangkan, saya tidak tahu gimana mikirnya ibu itu, mikirnya gimana, kerasnya dia berpikirnya itu ketika menelpon saya. Tapi mau tidak mau dia harus telepon. Mau tidak mau dia harus telepon, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu fakta dalam kehidupan. Sehingga yang berikutnya dikatakan demikian, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, kenal atau tidak kenal, baik atau tidak baik dalam kehidupan kita, tetap lakukan yang baik. Orang lain terkadang kita lakukan yang baik, dia belum tentu pikir yang baik. Satu kali Bapak Ibu Saudara sekalian, kami pernah melakukan bagi sembako di satu tempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami udah bilang begini sama yang ada di situ, tolong dikumpulkan di perumahan, di kapling, Bapak Ibu Saudara, tolong kumpulkan, kasih nama-nama orang yang memang berkekurangan. Sehingga kami dikasih nomor, dikasih nama-namanya, lalu kami kumpulkan, kami WA, besok ambil ke rumah ya, begitu dia, ambil ke rumah ya. Saudara tahu, orang yang kaya,
Orang yang berkecukupan dia marah-marah luar biasa. Itulah sok-sokan itu si Allah itu buat bagi-bagi sembako. Kalau nggak cukup untuk bagi satu tempat, satu komplek ini, bagus nggak usah dikasih. Saya pikir begini, Tuhan, lu kira gua orang kaya kan? Saya harus kasih makan orang kaya juga. Kita sudah lakukan yang baik, kita bilang kumpulkan orang yang berkekurangan. Kita hanya punya sekian paket saja. Kami yang Kristen saja satu komplek itu 60 kakak. Tambah yang Muslim lagi satu komplek itu kami kurang lebih 250 kakak. Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu orang yang kaya itu bilang begini, janganlah buat kayak gitu di sini kalau nggak bisa dapat semuanya katanya. Dia kaya loh. Dia bukan orang miskin loh, dia berkecukupan. Saya pikir Tuhan, ternyata tidak selamanya orang yang kaya itu merasa cukup. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini adalah orang-orang yang merasa cukup. Amin. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang memberkati orang. Dikatakan di sini, lakukanlah yang baik kepada semua orang. Tapi kan dia menyakiti hatiku, Bapak Pendeta. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kamu jangan dicampur di dalamnya. Tugasmu mengampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat atas dia. Dia mau tetap sakiti, ya itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi urusanmu dengan dia selesai, urusanmu dengan Tuhan selesai. So everything will be alright. Semuanya akan aman-aman saja. Setidaknya dirimu merasa aman, nyaman, dan tentram. Kalau dia urusan dia dengan Tuhan. Terus begitu dia lihat kita senyum-senyum, dia semakin terbakar, dia semakin membara, dia semakin luar biasa. Itu urusan dia. Karena kita tidak punya hak, tidak punya kemampuan untuk merubah pola pikir orang. Yang ketiga, tidak hidup dalam perseteruan. Ayat 18:3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan semua orang. Yang pertama, jangan sok pintar. Orang Jawa bilang ojo keminter. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan yang baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, ya, berdamai dengan semua orang. Ya, damai dengan semua orang ini susah. Damai dengan satu rumah aja susah. Damai semua di rumah, amin? Iya. Ada damai, amin? Iya. Harus damai di rumah. Harus damai di rumah. Ya, itu sebabnya kalau saudara datang ke gereja kita, di sana tidak ada tetangga kiri kanan yang langsung berhampiran. Kenapa? Karena kami mau merasa damai. Berdamai dengan semua orang. Begitu keluar dari pastori, pohon. Lihat ke belakang, pohon. Pergi ke belakang, ikan. Kasih lele makan, kasih ikan mujair dan damai. Kadang kita yang ada di perumahan, belum bangun, sudah emosi duluan. Dia nggak tahu apa. Tadi malam aku begadang, tiba-tiba pagi-pagi sudah bikin musik seperti itu. Dia mau ngajak berantem. Padahal kita nggak tahu kan. Hari itu dia lagi bahagia. Ya. Hari itu dia lagi diberkati. Wah, dia senang sekali, dia setel musik. Kayaknya masih belum mengungkapkan kebahagiaanmu, diputar dulu. Sehingga ketika musiknya subwoofer itu jatuh, tidur. Harus berdamai dengan semua orang. Jangan berdamai dengan semua orang yang terakhir. Saya pernah tinggal di Bogor, di rumah kita yang sana. Di samping kita itu orang timur. Dia belum tahu kalau saya pendeta. Dia belum tahu kalau saya itu pendeta karena kita yang datang ke situ. Setiap malam dia pasang musik. Dung 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 dung. Baru mereka karaoke, saya pikir begini, Tuhan. Waktu itu anak saya yang kecil itu baru lahiran. Dia baru lahir. Kadang lagi asik-asik dia tidur, wah, dia lahir. Saya bilang begini, Tuhan. Terakhir, sebelumnya saya berangkat ke gereja itu nggak pakai jas, lipat semua. Terakhir saya keluar hari Minggu, sengaja saya keluar pakai setelan lengkap.
pakai jas lengkap semua. Saya berdiri di depan. Saya bilang begini, Ma, cepat, sudah jam berapa ini kita mau gereja? Suaminya keluar lihat saya. Diam aja, bengong aja dia lihat. Bang, katanya, ya bang. Baru dia tanya tetangga kiri kanan bukan semuanya. Baru dia tahu. Besoknya dia datang main-main. Saya bilang begini, Bang, ternyata Bang pendeta ya? Iya, pendeta. Oh, itulah Bang. Saya bilang, tolonglah musiknya kalau malam minggu jangan kuat-kuat kali. Saya bilang gitu. Kita mau ibadah pagi gini, mata ini masih perih. Saya bilang begitu. Dia ketika dia datang, wah Bang, gak tahu saya selama ini Bang, gak tahu saya. Nanti saya bilang Bang, batas mereka main itu dia gak bilang berhenti loh. Batas main itu sampai jam 11, paling lama sampai jam 11. Padahal sampai jam 1 juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya sampai pagi, sampai mereka teler Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang ketika kita membuat damai di hati kita, itu yang mengundang orang lain datang. Amin. Iya, dia yang datang. Bahkan kalau saya emosi kan saya yang datang. Woi, kalian bisa diam nggak? Besok orang mau ibadah. Capek dong. Nanti putus pula satu di sini. Gini lagi. Khotbah gini kan gak enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdamai dengan semua orang. Bulan ini kita cerita, kalau bulan kemarin cerita relasi yang sehat dengan Tuhan. Bulan ini kita membangun relasi yang sehat dengan sesama. Di rumah suami istri kalau marah, jangan langsung dikeluarkan. Hold dulu, jangan dituangkan. Kita belajar dari ember. Bapak Ibu Saudara sekalian, ember diisi dengan air bening, air bersih. Bapaknya siram, lalu anaknya datang ambil pasir. Langsung disiram juga pokok-pokok. Oke. Kalau air itu masih langsung digunakan, pada waktu itu juga dia kotor Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bening. Kalau menggunakan, endapkan dulu dia. Biarkan pasir turun. Kotoran-kotoran itu turun semua ke bawah. Kalem, tenang, baru dia menjadi bersih dan bening. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarkan dulu. Kalau ada masalahnya, biarkan dulu. Itu sebabnya di negara ini, meskipun orang membenci Jokowi dengan sangat luar biasa, saya tidak promo tentang Jokowi ya, dia sudah selesai. Udah periode dia sudah selesai. Ketika masalah besar sedang terjadi, ormas radikal sedang begini, teror di mana-mana terjadi. Saudara lihat Pak Jokowi, dia santai. Dia hanya bilang ini, kita kejar, kita pasti akan tangkap. Langsung ditangkap enggak? Tidak. Ada provokator di sana dikuar, di sana bikin kacau di mana-mana. Langsung ditangkap tidak? Tidak. Ketika situasi sudah tenang, tidak ada demo, tidak ada koar-koar, tidak ada lagi yang begini-begini, baru diangkatin. Kamu kemarin yang koar-koar ya? Kok sekarang? Iya, masalahnya tetap ada, tapi sekarang kamu diangkat. Masuk. Kamu kemarin yang dikeribu, kan udah lewat. Iya, ayo sekarang masuk. Kenapa? Ketika mereka semua diangkat semua, ada yang demo nggak? Tidak ada. Ada yang komplain nggak? Tidak ada. Karena airnya sudah tenang. Batu sudah pada turun, pasir sudah pada turun, abu-abunya tadi yang buah begitu sudah turun ke bawah semua, sehingga menciduknya pun pelan. Orang tidak tahu kalau orangnya sudah diangkat. Damai dengan semua orang. Jadi kalau ada masalah jangan, wah ini masalah harus dibuat besar. No, itu sebabnya dikatakan berdoa bagi musuhmu
berkati dia. Amin. Ketika kita lagi emosi langsung berdoa berkati susah. Tapi memang seperti itu. Kelihatannya nothing happen. Kelihatannya tidak ada yang terjadi apa-apa. Tapi malaikat Tuhan bekerja ketika situasi sedang tenang. Ketika situasi sedang tenang. Tuhan tidak bekerja ketika situasi sedang kacau. Tuhan bekerja ketika situasi sedang tenang. Pikiran kita tenang, hati kita tenang, rumah tangga kita tenang, situasi tenang semua. Tuhan bekerja. Begitu juga kalau mau diberkati. Hati tenang, hati tenang, pikiran tenang, situasi tenang, rumah tangga tenang. Tuhan memberkati. Tapi kalau obok terus, nggak bisa. Bingung. Kita nggak bisa bedakan itu berkatkah yang masuk itu, gulakah yang masuk itu atau pasir. Karena rasanya masih rasa butak kata orang Batak. Masih terasa tanahnya. Taruh gula pun ke dalam, taruh madu pun ke dalam, dia tetap tidak baik. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan merasa pandai. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang terakhir, mari berdamai dengan semua orang, siapapun dia. Closing statement. Sebelum engkau berdamai dengan orang lain, mari berdamai terlebih dahulu dengan dirimu sendiri. Mari makin berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk dapat bekerja sama dengan orang-orang di sekeliling kami dengan tidak menganggap diri kami pandai. Belajar untuk melakukan yang baik meskipun orang lain mungkin tidak baik dengan kami. Berdamai dengan semua orang, walau mungkin situasi dan keadaan di sekeliling kami tidak berdamai dengan kami, tapi ajar kami untuk berdamai dengan situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap berbuat baik. Walau mungkin banyak orang yang menganggap bahwa kebaikan yang kami buat itu menyusahkan. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri. Ajar kami Tuhan untuk tunduk. Ajar kami untuk menahan diri kami. Saya kami tahu bahwa kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini mungkin kami merasa pandai dan terus berusaha menunjukkan apa yang kami tahu, apa yang kami mau, apa yang kami inginkan di dalam rumah tangga kami, di lingkungan di mana kami ada, komunitas di mana kami ada, di tempat kami bekerja, atau mungkin di dalam pelayanan. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata terbatas pengertian dan pemahaman, juga pemaparan. Tapi biar Roh Kudus terus bekerja di antara kami, lakukan perkara yang gagah perkasa, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Agar kami dapat bekerja sama bersama-sama, suami, istri, anak-anak, kepala pelayan Tuhan dan juga jemaat, bahkan perusahaan pimpinan dan juga karyawan, semua dapat bekerja sama. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri kami sendiri. Ampuni hamba jika sepanjang penyampaian firman Tuhan hamba mencuri firman Tuhan. Segala pujian, hormat, kuasa, keagungan, kedahsyatan kami kembalikan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus
yang siap menjadi pelaku firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Persilakan duduk.